Pernah kebayang nggak kalau sekarang ini, pas Anda lagi duduk santai, ada triliunan pabrik super kecil yang lagi kerja keras di dalam tubuh Anda? Yap, pabrik-pabrik inilah yang mengubah makanan yang Anda makan jadi energi murni. Energi yang bikin jantung Anda berdetak, otak Anda mikir. Yuk kita bedah bareng-bareng cara kerja mesin molekuler yang luar biasa ini. Nah, ini dia ide besarnya. Setiap sel di tubuh kita itu pada dasarnya adalah sebuah pembangkit listrik super canggih. Dan sebentar lagi, kita bakal ikut tur eksklusif masuk ke dalam mesin keren ini buat lihat langsung gimana cara kerjanya. Siap? Sama kayak pabrik beneran, mesin di sel kita ini nggak asal-asalan kerjanya. Ada alur produksi yang sangat terorganisir buat menghasilkan energi. Kita bakal lihat prosesnya tahap demi tahap. Oke, ini dia peta kita. Pertama, kita pecah dulu bahan bakarnya, terus kita proses lebih lanjut, dan terakhir, boom, produksi energi besar-besaran. Kelihatannya simpel kan? Oke, kita mulai dari langkah pertama. Oke, pabrik manapun kan butuh bahan baku ya. Nah, di sini bahan bakar utama kita itu glukosa, gula sederhana yang kita dapat dari makanan. Tahap pertama ini intinya adalah ngambil molekul glukosa yang gede itu, terus mulai kita potong-potong jadi bagian yang lebih kecil. Proses ini namanya glikolisis, yang kalau diartiin langsung artinya memecah gula. Di sini, molekul glukosa dipecah, dan dari proses ini, kita dapat percikan energi pertama. Emang sih belum banyak, tapi ini adalah langkah awal yang super penting. Nah, energi yang barusan kita hasilin, itu wujudnya adalah ATP. Anggap aja ATP ini kayak mata uang di pabrik kita. Ini produk jadi yang bisa langsung dipakai sama sel buat ngelakuin apa aja. Sejauh ini, dari glikolisis, kita baru dapat 2 koin ATP. Dikit banget ya? Tenang, ini baru pemanasan. Oke, sekarang kita pindah ke bagian pabrik berikutnya. Di sini, potongan-potongan glukosa tadi bakal diproses lagi. Nah, disinilah ceritanya jadi makin seru, karena fokusnya agak beda. Tahap ini dikenal sebagai siklus Krebs. Uniknya, tujuannya bukan buat bikin banyak ATP secara langsung. Justru, tujuannya adalah buat ngambil semua sisa energi potensial dari bahan bakar tadi, terus dimasukin ke dalam semacam kendaraan pengangkut khusus. Intinya, kita lagi ngepak energi buat pengiriman besar-besaran nanti. Kenalan yuk sama truk pengirimannya, namanya NADH dan FADH2. Molekul-molekul inilah yang tugasnya ngangkutin elektron berenergi tinggi dari siklus Krebs. Bayangin aja elektron ini kayak per yang lagi ditekan kuat-kuat, penuh sama energi yang siap dilepasin. Nah sekarang truk-truk ini udah penuh muatan dan siap berangkat ke pembangkit listrik utama. Jadi kita rekap dulu ya posisi kita sekarang. Kita udah punya sedikit ATP, energi yang bisa langsung dipakai. Tapi yang jauh lebih penting, kita sekarang punya banyak banget NADH dan FADH2 yang udah penuh muatan. Ini ibaratnya kita punya sedikit uang receh di kantong, tapi di saat yang sama, kita juga punya beberapa truk kontainer penuh emas batangan yang siap diantar ke bank. Dan selamat datang di acara utamanya. Kita udah sampai di tahap akhir, tahap yang paling menghasilkan di seluruh lini perakitan ini. Disinilah semua energi yang udah kita kumpulin dengan susah payah bakal kita cairkan jadi keuntungan yang super besar. Disinilah para kurir energi kita, si NADH dan FADH2 akhirnya bongkar muatan. Mereka ngelepasin elektron-elektron berenergi tinggi tadi ke serangkaian mesin protein. Proses ini memicu rentetan kejadian luar biasa yang menghasilkan keuntungan energi terbesar dalam keseluruhan proses. Dan inilah hasilnya. Proses akhir ini menghasilkan sekitar 34 molekul ATP. Coba bandingin sama 2 ATP yang kita dapat di awal tadi. Jauh banget kan? Ini baru namanya panen raya. Fakta keren nih, setiap hari, tubuh Anda mendaur ulang ATP setara dengan berat badan Anda sendiri. Kebayangan seberapa masifnya produksi energi ini? Dan disinilah letak kejeniusan sistem ini. Setelah truk-truk pengiriman tadi selesai bongkar muatan, mereka nggak dibuang gitu aja. NHD dan FADH2 yang sekarang udah kosong, disebutnya NAD+ dan FAD, langsung dikirim balik ke siklus Krebs buat ngambil muatan energi lagi. Ini adalah sistem daur ulang yang sempurna dan berjalan terus-menerus. Keren banget! Oke, jadi pabrik seluler kita udah kerja keras banget bikin semua ATP ini dengan super efisien. Pertanyaan besarnya sekarang, buat apa sih semua ini? Kenapa sel kita repot-repot bikin paket-paket energi ini? Jawabannya, ya semua yang Anda lakuin.
Setiap kedipan mata, setiap gerakan otot, setiap sinyal di otak yang bikin Anda bisa mikir, bahkan setiap sel baru yang dibuat tubuh Anda buat tumbuh atau nyembuhin luka, semuanya itu ditenagai langsung oleh ATP. Ini benar-benar bahan bakarnya kehidupan. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat direnungkan. Setelah kita lihat betapa penting dan efisiennya pabrik energi di sel kita ini, coba deh pikirin, apa yang terjadi sama tubuh kita, sama mood kita, sama energi kita, kalau mesin super canggih ini mulai melambat atau nggak berjalan optimal? Sesuatu buat kita pikirkan bersama.